Halo guys, selamat datang kembali di channel Reno Reaction. Set mixnya Ji we gawena DPR. videonya kok ngeplay sendiri guys. Nah, jadi selamat datang kembali di channel Reno Reaction ya. Terima kasih sudah mengklik video saya, menonton video saya dan berniat mampir gitu ya di video saya gitu. Terima kasih banyak. Aduh, bentar. Nah, ya pada kesempatan kali ini kita akan ya seperti biasanya aja gitu ya. Bagi kalian yang baru datang seperti biasa itu gimana bang? Seperti biasa itu kita akan mereaksi beberapa video yang ada di media sosial gitu, yang beredar, yang viral atau yang terbaru lah gitu ya setidaknya. Kalau nggak viral ya terbaru gitu. Nah, jadi ya tanpa banyak basa-basi langsung kita tonton saja videonya. Naon lain ieu mah nya gaji we ditaekeun cenah Nah, ulang-ulang. pang nyebutkeun hiji we gawena DPR naon lain ieu mah nya gaji we ditaekeun cenah sapoe 3 juta lamun misalkeun 30 poe sabulan kabayang anjir gajina 100 juta eta teh duitna ti mana atuh berarti lain tinu pajak mah atau ti masyarakat mah kitunya bener teu tapi orang mah hayang nanya eta gadagna naon gawena naon nepikeun ka gajina nepi ka bebeledagan ciga kitu. Si AA ini bertanya, gaji apa kerjanya seorang DPR itu ngapain gitu ya? Ya, saya sendiri tidak tahu. Saya bukan DPR, gak pernah jadi DPR, gak punya teman DPR gitu kan, gak punya kenalan DPR ya. Sebenarnya punya sih, cuman beliau bukan DPR gitu ya, cuman berjabatan lah gitu, punya jabatan entah apa gitu ya jabatannya saya lupa, cuman pernah kenal gitu. Dari fraksi PKS yang saya kenal. Cuman ya kalau DPR saya tidak tahu gitu ya. Nah, bagi kalian sebutin aja di kolom komentar gitu ya. Apa salah satu aja pekerjaan DPR itu apa gitu. Nih kita baca di komen-komen di video abang ini gitu kan. Paneta presidennya dipilih ku pejabat. Nah, mantak gajinya digedean bari gawe tepuguh. Gawe tepuguh. Berarti beliau ini nggak tahu gitu ya kerjanya DPR itu apa gitu. Kerjanya kerjanya itu nggak jelas. Tepuguh tuh nggak jelas ya, bisa dibilang begitu. Ini Om Burhan kumis tipis ini apa kalau di TikTok muncul ada tulisan Om Burhan kumis tipis apa Yohanes gitu kan atau orang-orang menggunakan baju pemuda Pancasila biasanya kritiknya itu berlawanan sekali ya. Contohnya ini nih. Salahnya di mana katanya? Lagian jadi DPR itu gak enak, harus lembur siang malam dan menguras tenaga dan pikiran demi memikirkan rakyat supaya hidup sejahtera. Mereka lembur sampai subuh karena merapat mewakilkan suara-suara keluh kesah rakyat. Jadi wajarlah katanya kalau gaji mereka naik. Kapan perlu kita rakyat harus tambah gaji mereka dari yang 3 juta per hari jadi 10 juta per hari karena mereka banyak berjasa buat bangsa ini. Kalau banyak berjasa kenapa ada yang banyak juga gitu ya yang korupsinya gitu. Apakah korupsi itu berjasa gitu? Ya nggak tahu lah ya intinya tulis aja di kolom komentar apakah ada gitu ya dari kalian yang tahu atau apa namanya dari kalian dulunya seorang DPR gitu kan menonton video saya komen aja gitu kerja DPR itu ngapain aja. Atoh, atoh, menang gaji gede. Atoh, teruslah menarik, oh, dan berbahagia di atas penderitaan rakyat. Atoh, jadwal ini. Parah sekali ya si Eko Patrio ini gitu ya kalau nggak salah namanya itu ya dari partai dari fraksi PAN apa singkatan PAN lupa saya apa partai aspirasi negara gitu atau apa gitu ya intinya si Eko Patrio ini beliau mengunggah video di TikTok saya tidak tahu itu betul atau tidak dari langsung Pak Eko atau diedit seseorang tapi ya setidaknya di video ini apa kita dilihatkan si Eko Patrio ini joget gitu ya sambil ada captionnya gaji 3 juta per hari itu belum apa-apa gitu atau apa tadi ya tulisannya. Oh, dikira gaji 3 juta per hari itu gede. Ya emang gede, Pak, gitu ya. Ya, terus Anda maunya berapa gitu? Ada gubernur kerjaannya cuma ngonten aja, masuk gorong-gorong, nggak mencerminkan aja sebagai pejabat. Coba, gubernur apaan? Ngebagi-bagiin uang ke rakyat, belusukan. Gubernur apaan itu? Bilangin ya, yang nonton video ini bilangin sama KDM. Gubernur itu kerjaannya diam di kantor, nikmatin fasilitas kantor.
makan gaji buta, makan duit rakyat, itu baru gubernur. Nyinyirin orang yang kerja nyata, itu baru gubernur. Bukan malah kerja terus-terusan. Kalau kayak gini KDM bisa bahaya. Semakin dicintai sama rakyat kalau kayak gini terus. Iya, bahaya. Bahayanya kenapa tuh Bang? Bahayanya kalau misalkan banyak yang mencintai masyarakat KDM, yang namanya ada orang dicintai, ada orang yang nggak suka juga gitu. Nah, masalahnya orang-orang yang nggak suka ini sering menggiring opini, narasi yang aneh-aneh gitu. Seperti si Eko Widodo yang sering muncul ya, yang rajin banget uploadnya. Kayaknya beliau dibayar sama Pak Anies gede gitu ya. Aduh, ini kayaknya sindiran juga untuk gubernur-gubernur yang disebutkan tadi, yang apa namanya, duduk di kursi empuk di kantor gitu kan, nggak ngapa-ngapain gitu kan, apa namanya, nyinyirin gubernur yang kerja nyata gitu kan. Ini kayaknya tujuannya nggak jauh kayaknya ke Ahmad Lutfi gitu ya, kalau nggak salah. Soalnya Ahmad Lutfi kan pernah gitu nyindir Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Ya udahlah, lanjut aja, saya nggak tahu tujuan abang ini kemana gitu. Halo Bu, mohon maaf ganggu waktunya Bu. Jadi pertama saya ingin mengucapkan terima kasih ke Ibu sudah menaikkan tunjangan kami jadi 100 juta setiap bulan. Pokoknya saya juga tahu lah Bu ya, no freelance, tidak makan siang gratis. Jadi apapun usulan dari pemerintah pasti kami setujui. Mau naikin BBM, mau naikin pajak, pokoknya apapun usulan dari pemerintah pasti kami setujui Bu. Siap Bu, siap. Pokoknya terima kasih banyak ini kita Bu ya. Kami dan kawan-kawan mengucapkan terima kasih kepada Ibu ya Bu ya. Semoga Ibu panjang umur, jadi menteri seumur hidup. Makasih Bu. Kalau apa namanya, kalau DPR yang bermasalah gitu kan, orang-orang yang tadinya menyindir KDM pun bersatu gitu guys, bersatu untuk menjatuhkan DPR gitu, menyindir DPR gitu kan. Soalnya Bahar Syahali ini pernah menyebut KDM itu apa namanya, anti Islam gitu kan, pernah menyinyiri KDM gitu. Cuman apa namanya, soal DPR gitu kan udah beda lagi gitu ya. Untuk konten Ali Barsyah ini, Bahar Syahali kali ini saya setuju guys. Salam logika. Ngeri ya cara anggota DPR menghadapi kritik-kritik dari masyarakat, seolah-olah semua akan selesai kalau cuman dijogetin aja. Padahal mereka mengatasnamakan wakil rakyat. Entah rakyat mana yang mereka wakili. Mereka dikritik rakyat karena mereka menari-nari setelah mendengar pengumuman kenaikan gaji mereka yang mencapai 100 juta per bulan. Mereka bilang 100 juta itu bukan apa-apa buat mereka. Dan mereka berdalih bahwa memang dia anggota DPR, tapi tetap artis. Gua mau menyentuh nih kepada para anggota DPR RI yang terhormat. Jika kalian tidak bisa menunjukkan elegansi pikiran sebagai politikus atau sebagai negarawan, setidaknya tunjukkan gerak tubuh yang menghormati kesusahan rakyat dan kesulitan rakyat yang memilih kalian. Sungguh miris dan mengherankan, hal sekecil ini aja kalian sudah tidak paham. Ya, seorang pendukung Abah Anies aja gitu ya waras gitu nyindir apa DPR gitu ya. Ini Eko Widodo kapan nyindir DPR-nya gitu kan, belum dia. Apa karena DPR juga membayar Eko Widodo gitu ya, tidak tahu saya. Soalnya di video kali ini gitu ya, banyak orang-orang yang biasanya menyindir KDM gitu ya, pendukung Abah Anies, itu berhenti gitu, lebih menyuarakan gaji DPR ini gitu kan, apa meributkan tentang gaji DPR ini gitu kan. Cuman si Eko Widodo dong yang nggak berarti sebegitu dalamkah gitu kan apa namanya, kebencian beliau terhadap KDM gitu, sampai-sampai beliau sebagai masyarakat yang telah dizolimi oleh DPR aja ya secara tidak langsung ya, karena ya bayangin aja di DPR gaji 100 juta masyarakatnya kesusahan gitu. Apa si Eko Widodo ini tidak memiliki rasa empati gitu, atau memiliki rasa yang sama? Saya rasa kalau Eko Widodo jadi DPR ya, beliau bukan joget-joget lagi tuh, udah apa namanya, udah bugil ya, udah joget-joget gak jelas ya, udah apa namanya, udah kegirangan banget lah, jadi paling girang tuh, yakin saya. Lain lur, Firaun ge sungkem anjing ka anggota DPR Indonesia mah. Cek Firaun teh aing mah cenah ukur ngaku Tuhan cenah. Da anggota DPR mah anjing Tuhan ge dilawan.
cacak ding disumpah dina Al-Qur'an ya teu sieunneun di lalebok anjing nu kumaha ge si anjing jeung aing teh teu matut koplok ngerakeun lain eta mah Firaun ngaliwat teh sasalaman anjing Firaun teh dodongkoan nah tuh aduh anjing kalakuanna edan aing mah alabatan nya Firaun oge sungkem cenah sama anggota DPR sekarang mah DPR Indonesia gitu ya. Soalnya DPR di negara lain gajinya pada kecil gitu ya. Ada yang 90 juta per tahun gitu, bukan per bulan. Nah ini 100 juta per bulan gitu. Parahnya lagi yang bikin alabatannya ini masih bilang kurang gitu. Kayak dibilang belum apa-apa gitu. 100 juta itu bukan apa-apa. Wah, benar sih, saya setuju gitu ya. Firaun itu kalau hidup lagi itu kan dari ininya kan, kalau nggak salah Firaun itu meninggal tenggelam gitu ya. Kalau beliau berenang lagi ke daratan, hidup lagi gitu kan, terus lihat DPR Indonesia, sungkem dah sujud sama DPR Indonesia gitu ya. Kayak aduh, padahal ketika jadi DPR itu katanya kan ada sumpah-sumpahnya gitu kan di atas Al-Qur'an gitu kan. KDM menghimbau agar sekolah-sekolah itu bisa memulangkan siswanya lebih cepat, jangan terlalu sore. Kalau bisa 1:30 sudah pulang dari sekolah. Menurut Bapak Ibu, kira-kira ini baik atau tidak buat anak-anak? Ya, silakan tulis di kolom komentar. Dan apakah seluruh kota kabupaten akan mengikuti kebijakan ini? Silakan tulis juga di kolom komentar. Dan pastikan Bapak Ibu follow akun ini, like dan share. Dan siapa yang men-share ke 5 orang, bismillah insya Allah saya akan bagikan 1 buku bagaimana membuat konten viral di TikTok. Saya Coach Hidayat, Pernah Sekolah Bisnis Indonesia dari Bandung, Jawa Barat. Ya, kebijakan baru lagi dari KDM yang sekali lagi pro rakyat. Ketika banyak rakyat yang mengeluh katanya kan, anak-anak SMA yang katanya harus masuk pagi sekali sedangkan pulangnya jam 4 gitu kan. Ada yang sampai jam 5, ada yang jam 3. Sekarang Kang Deddy Mulyadi menyuruh seluruh sekolah untuk menata ulang jam pulang sekolah gitu. Jadi jam 1:30 itu maksimal. Ya minimal jam 1 udah pulang gitu kan. Nah, ini kan bagus gitu ya, berarti tidak memberatkan gitu. Yang tadinya ada yang keberatan tentang sekolah terlalu pagi, ya sekarang sekolah tetap masih pagi tapi kan pulangnya lebih cepat gitu. Yang berarti tidak memberatkan dong gitu kan. Ya lagi-lagi kebijakan KDM patut diapresiasi oleh kita semua karena sangat pro rakyat gitu ya, sangat peduli terhadap siswa-siswi di sekolah manapun gitu ya. Ya baguslah. Kayaknya Mang Ono sama kawan-kawan pundung lagi nih, ngambek lagi nih sama Bapak Aing. Soal dana hibah dihapus sama Bapak Aing. Dihapus juga dialihin, diganti dengan beasiswa santri-santri yang tidak mampu. Lebih baik begitu kata gua Mada, daripada dana hibah ke pondok pesantren atau yayasan yang kagak jelas manfaatnya, nggak jelas juntrungannya. Lebih baik dipakai buat beasiswa santri-santri yang tidak mampu. Itu kan secara tidak langsung mencerdaskan para santri-santri yang ada di pondok pesantren. Ya enggak? Daripada begini kan, sampai kosong melompong itu fraksinya Partai Mang Ono kagak datang di rapat paripurna perubahan APBD di Jawa Barat. Bener Daya, kalau udah ngambek bener lucu dan kocak ini Mang Ono dan kawan-kawan ini. Aduh, lagian Mang Ono kayaknya sama dana hibah bener-bener gimana gitu ya. Soalnya memperjuangkan banget ini Mang Ono sama kawan-kawan soal dana hibah ke pesantren. Jadi tanda tanya saya ke Mang Ono dan kawan-kawan nih soal dana hibah. Bener-bener itu banget itu, memperjuangkan banget soal dana hibah tuh, harus kayaknya tuh, kudu kayaknya tuh soal dana hibah ke pondok pesantren di anggaran APBD Jawa Barat tuh. Aduh, Mang Ono, apalagi Mang Ono kan sekarang wakil rakyat, wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Harusnya Mang Ono tuh datang mewakili rakyat. Kan Mang Ono dipilih dan digaji juga sama rakyat. Mang Ono mah Ini ada 2 opsional guys, antara kayaknya sih kalau dari saya ya, sepertinya dari PDIP ini sengaja mengosongkan kursi dengan dalih ingin protes tentang dana hibah yang ada di pesantren gitu kan. Jadi intinya dibuat alasan lah supaya mereka itu nggak hadir. Jadi ya
nggak usah kerja, gaji tetap ada gitu, buset. Jadi ngapain tidur di kantor gitu kan, mending tidur di rumah gitu kan. Kalau misalnya ditanya kenapa, wah saya kecewa katanya dana hibah di pesantren di stop gitu, saya gini 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 ya. Itu bisa jadi alasan doang. Itu kalau opini saya gitu guys. Saya nggak tahu ya kenyataannya seperti apa, tapi ya kalau kata saya mah untuk semua seluruh apa namanya anggota dewan ya yang ada di fraksi PDIP gitu kan, tolong dipahami lagi dan diteliti lagi gitu kan bahwa dana hibah ini tidak diberhentikan, tapi telah diubah menjadi beasiswa dan diberikan kepada santri-santri yang lebih membutuhkan, bukan berputar di dua pesantren saja gitu kan. Pesantren lain juga punya hak gitu untuk mendapatkan dana hibah tersebut. Cuman kan dari kemarin-kemarin, tahun-tahun kemarin ya dana hibah untuk pesantren itu muter di dua tempat doang yang apa namanya menimbulkan kesan tidak adil gitu guys. Asli na ieu teh anggota dewan ngomong kieu cik atuh saha teu sirik ningali batur gajihna 3 juta sapoe jeung gawena teh ngan saukur rapat kadang sare kadang joget-joget eta si gajihna teh tembus 100 juta leuwih sabulan sedangkan rakyatna menang gaji 3 juta sabulan teh dipotong pajak saware mamang mangeunanya pajak oge ditanggung ku negara imah telepon nepi ka beas-beas eta teh negara anu mikiran ayeuna giliran masyarakatna protes si mamang ieu ngomongna jenah rakyat tidak senang melihat anggota dewan senang anjing. Tidak senang lah. Kalian senang-senang pakai duit kami gitu kan sebagai rakyat. Sedangkan kami kesusahan, kalian senang-senang. Buset dah. Bingung gitu ya. Ada loh yang bilang kayak gitu. Kemarin bilang kurang, sekarang bilang kok rakyat gak senang katanya. Lihat orang lain senang. Kalian itu wakil rakyat gitu ya. Harusnya membela rakyat gitu. Aduh, saya nggak habis pikir ya sama aduh. Mana susah lagi bubarin DPR. Bubarin DPR itu bukan hal yang mudah guys. Karena sekelas presiden pun Pak Prabowo sekarang ini tidak bisa membubarkan DPR secara langsung karena udah ada undang-undangnya. Sedangkan yang mengesahkan undang-undang juga ya perlu putusan dari DPR. Makanya undang-undang perampasan aset nggak disah-sahkan tuh. Karena ya apa namanya para anggota dewan ini mungkin ya yang merasa akan dirugikan kalau misalkan undang-undang itu disahkan ya ketika misalkan beliau ketahuan gitu kan ada kelicikan apa dari dana gitu kan terus kalau undang-undang perampasan aset ini sudah disahkan ya asetnya hilang semua dong jadi sia-sia orangnya di penjara kena hukuman keluar dari penjara jadi miskin nah kan nggak mau kayak gitu gitu kan ya susah lah guys ya mau bubarin DPR kalian sekarang nanti ya di tanggal 25 katanya kan mau demo besar-besaran gitu kan di gedung DPR atau apalah tujuannya kan katanya mau membubarkan DPR tidak semudah itu guys soalnya undang-undangnya sudah berdiri sejak lama sih gitu katanya ya sekelas Pak Presiden aja nggak bisa ya susah lah ya mana anggota DPR isinya kayak gitu semua gitu kan kayak ada aja gitu kelakuannya kayak si Eko Patrio, si Uya Kuya gitu kan yang bilang 100 juta itu nggak ada apa-apanya gitu. Aduh, parah-parah. Guys, KDM mau ngibul lagi. Halunya nggak sembuh-sembuh. Kali ini dia mau bikin gapura anti maling yang dilengkapi dengan pagar otomatis serta CCTV. Wih, canggih. Pertanyaannya dia mau bikin berapa banyak? Kalau hanya di perbatasan-perbatasan kabupaten kota, ya percuma dong, banyak jalan tikus. Kalau dia mau bikin di setiap RT, ada berapa banyak RT di Jawa Barat? Menurut merdeka.com ada 1,1 juta RT. Kalau setiap RT ada 3 gang saja, butuh sekitar 3,3 juta gapura yang harus dibangun, ya dilengkapi dengan pagar otomatis dan CCTV. Pret lah. Jalanan aja masih bolong-bolong. Atap sekolah tuh pada mau rubuh. Gaji guru honorer yang cuma 500 ribu nggak mau dipikirin. Mimpi boleh aja, tapi jangan tinggi-tinggi. Nanti kalau jatuh kepala bisa benjol. Coba kita iseng-iseng hitung ya. Dari 3,3 juta gang tadi, kalau butuh dana 3 juta saja, artinya dibutuhkan 9,9 triliun. Dari mana duitnya? Padahal gapura mana yang bisa dibangun dengan 3 juta rupiah? Sudah dilengkapi dengan pagar otomatis dan CCTV. Mimpi. Kalau mau ngibul minimal riset dikit lah, biar nggak kelihatan. Mau minta bantuan ke tuyul atau babi ngepet sekalipun, dia nggak bakal sanggup nyari duit segitu banyak. Kalau mau bikin kebijakan, yang napak tanah dikit lah. Fokus aja buat buka lapangan pekerjaan. Itu angka kriminalitas otomatis bakal turun. Bangun infrastruktur yang benar, investasi bakal masuk. Jangan bangun patung, gila aja. Aduh, no comment guys, saya pusing mikirin si Eko Widodo gitu ya kayak aduh
gimana ya, nah biarin aja, biarin kontennya sepi. Kalau misalkan lewat di beranda TikTok kalian, laporin aja gitu kan videonya lama-lama nanti muncul tulisan di bawah, terus geser-geser cari ada tulisan laporkan aja gitu, udah. Biar akunnya keblokir, udah diam dia. Paling bikin akun baru terus susah FYP-nya dia kan. Paling cara di FYP ya bahas KDM, soalnya di konten-kontennya dia kalau nggak bahas KDM itu nggak rame guys. Ya kasihan ya, sampai segininya gitu. Pertanyaan saya, Eko Widodo ini kerjanya apa gitu, profesi dia ini apa gitu ya, soalnya kayak orang pengangguran anjay, nyari makan untuk anak bini aja sampai harus nyinyir-nyinyir KDM gitu kan. Saya aja nyari sesuap nasi rela jadi kuli kok gitu kan, ibaratnya begitu. Saya buruh-buruh apa kayak jadi, saya diajakin kerja yang penting halal lah. Ayo ini apa namanya, nyinyirin KDM itu demi sesuap nasi. Aduh miris sekali guys. Udahlah cukup segini aja video kita kali ini ya. Ya si Eko Widodo ini gak usah ditanggapin ya, kayak susah nanggapin orang gila gitu ya. Jadi terima kasih sudah menonton video saya ya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu, panjang umur, dan rezeki yang lancar ya. Terima kasih banyak gitu ya. Dengan adanya kalian menonton video saya ya, setidaknya video saya itu bisa apa namanya, dikenal oleh algoritma YouTube dan lebih rame gitu kan. Jadi saya lebih semangat lagi gitu kan. Soalnya ya kalian ngerasain lah yang sering bikin video di TikTok, ketika video kita ditonton banyak orang itu kan rasanya ada rasa senang tersendiri gitu kan. Ya namanya juga berkonten, membuat konten gitu kan ya, ketika memiliki views banyak tuh ya pasti senang. Ya udahlah, saya Reno Reaction pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.